semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel tontonan favorit mbak-mbak warung semi langganan kamu. Waduh, halo coy, apa kabar? Gimana puasanya hari ini? Lancar-lancar kan? Udah pada buka dulu dong, biar nggak kebuka sama orang lain. Walalah, apa sih? Mohon ya udah deh. Gimana kabar kalian hari ini? Masih nggak percaya diri atau kurang pede? Tenang coy. Film yang bakal gua bahas kali ini nggak ada hubungannya sama itu sama sekali. Tapi film ini tuh cukup greget aja gitu untuk dibahas. Judulnya adalah Trust, film keluaran tahun 2021. Dan film ini menceritakan kisah keruwetan sebuah keluarga yang mengalami krisis kepercayaan antar pasangan satu sama lain, dan akhirnya malah mencari solusi dengan nyobain asisten pribadi dan mbak-mbak yang open BO. Walalah. Yuk, pokoknya itu deh, tapi endingnya harus sih. Jadi oke deh, gak usah lama-lama, langsung aja tarik mon intro. Film akan mengisahkan pasangan muda yang memiliki masalah kepercayaan. Suami istri ini baru aja menikah. Sang istri sebut saja Ani dan sang suami sebut saja Rudy. Ani ini ceritanya punya galeri seni yang akan segera dibuka. Sementara Rudy adalah seorang pembawa berita yang terkenal di Amerika. Di sini diceritakan bahwa Ani ini sedang sibuk-sibuknya membangun sebuah galeri. Bahkan saking sibuknya, sang suami pun gak diberikan jatah olahraga sama si Ani. Waduh, cenggur. Dan ini adalah Yono. Dia adalah pelukis sekaligus artis yang disewa Ani untuk mengisi galerinya. Karena penampilan Yono yang atletis dan juga cowok banget sebenarnya membuat Rudy nggak nyaman istrinya ada di sekitarnya. Di sini Rudy takut bahwa Yono ini akan menggoda Ani, istrinya tersebut. Namun Ani berkali-kali meyakinkan Rudy bahwa di antara dirinya dan Yono nggak ada hubungan apa-apa, hanya hubungan pekerjaan profesional aja. Sampai pada akhirnya permasalahan muncul ketika mereka sedang makan malam bersama. Di sini Rudy mengajak Ani untuk berlibur ke Paris minggu depan. Namun dengan tegasnya Ani menolak ajakan suaminya tersebut. Ani bilang bahwa dia sedang sibuk dan tidak punya waktu untuk berlibur. Hal tersebut tentu membuat Rudy sangat kecewa. Dan ketika pulang ke apartemen, mereka akhirnya sedikit baikan. Namun Rudy di sini sekali lagi mengajak Ani untuk berlibur ke Paris. Namun lagi-lagi ajakannya tersebut ditolak oleh Ani. Dengan rasa menyesal, Rudy pun keluar dan akhirnya harus membuang tiket liburan yang telah dibelinya. Selagi Rudy keluar, Ani kemudian gak sengaja melihat chatnya Rudy sama Sarah. Di sini Ani kemudian curiga bahwa Sarah ini adalah selingkuhannya Rudy. Singkat cerita, pada esok harinya ketika Ani baru tiba di kantor, dirinya dikejutkan dengan berita besar. Di sini Yono mengatakan bahwa ada satu investor kaya raya yang ingin membeli lukisan mereka. Namun permasalahannya adalah investor tersebut ingin bertemu mereka di Paris. Waduh. Hal tersebut menjadi masalah besar karena Ani baru aja menolak ajakan suaminya itu pergi ke Paris. Dan esok harinya dirinya ini malah akan pergi ke Paris bareng pelukis termaco di Amerika tersebut. Waduh. Namun karena merupakan kesempatan besar yang gak boleh dilewatkan Ani kemudian pergi ke kantor suaminya untuk minta izin. Namun ketika baru saja sampai, Ani malah melihat suaminya yang sedang berdekatan dengan wanita lain. Selain itu, bukan izin yang dia dapat. Di sini Rudy malah memarahinya dan terlihat begitu kecewa dengan keputusan Ani yang malah akan pergi ke Paris sendiri. Walah. Lalu malam hari pun berlalu. Di sini, Ani sedang tidur dan gak sengaja terbangun karena suaminya yang tiba-tiba meninggalkan apartemen mereka. Dan ketika dicek lokasi tujuan Rudy, Ani semakin curiga bahwa suaminya ini telah selingkuh darinya. Jadi kalau kita lihat seakan Rudy ini ingin balas dendam pada Ani yang setiap harinya selalu menghabiskan waktu bersama Yono, pelukis maco tersebut. Singkat cerita, pada esok harinya Ani kemudian berangkat ke Paris meninggalkan keadaan rumahnya yang enggak baik-baik saja. Di Paris kita melihat Ani dan Yono bersama investor kaya raya. Dan sembari ngobrolin bisnis, Mas Yono malah mencoba mendeteksi bisul di paha Ani. Wah, Mas, aku ya pengen. Wih.
Sementara di tempat lain terlihat Rudy sedang nongkrong di warung Maspar. Stres karena ditinggal oleh istrinya pergi ke Paris. Selagi minum, Rudy kemudian gak sengaja malah kenalan sama seorang wanita singset blablabla yang sebut saja Melati. Dengan baju biru ketatnya, Melati mengatakan bahwa Rudy adalah pembawa berita yang selalu jadi idola bagi dirinya. Wadadudu. Selain itu, Melati pun terus menggoda Rudy agar mau menghabiskan malam bersama dirinya. Rudy padahal udah diperingati nih oleh sahabatnya agar segera pulang aja. Namun Rudy yang sakit hati dan galau karena istrinya tersebut akhirnya gak peduli perkataan sahabatnya. Dan singkat cerita, gak lama kemudian mereka pun langsung berbisnis bareng di rumah Rudy sampai keringetan. Walalalala. Sementara itu di tempat lain kita kembali diperlihatkan Yono yang terus menggoda Ani. Namun anehnya walaupun jauh dari rumah, Ani seakan tahu bahwa ada sesuatu yang salah sedang terjadi dengan suaminya. Lalu setelah beberapa hari berlalu, pameran pertama galeri pun dibuka. Di sana terlihat banyak sekali orang yang menikmati karya Yono dan Ani. Tak lupa Rudy pun ikut hadir meramaikan acara tersebut. Namun saat baru tiba, Rudy lagi-lagi melihat Mas Yono terus-terusan bermesraan dengan istrinya. Waduh. Hal ini tentu semakin membuat Rudy cemburu. Namun kecemburuan itu seketika berubah ketika Rudy nggak sengaja melihat Melati juga hadir di pameran tersebut. Di sini Rudy langsung jadi panik dan tidak karuan sendiri. Wah, ndak pro mase. Ani yang melihat sikap suaminya jadi aneh tentu mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Namun karena kecantikan Melati yang begitu mempesona, di sini Yono pun malah ikut-ikutan kegoda sama Mbak Melati ini. Anjir, aku pegelem. Singkat cerita, kemudian diperlihatkan Melati yang diantar oleh Yono ke sebuah tempat. Dan ternyata tempat tersebut adalah apartemennya Rudy. Di sini tanpa pikir panjang, Melati kemudian masuk lalu menjelaskan semuanya. Scene kemudian flashback menceritakan kejadian beberapa hari sebelumnya. Jadi sebenarnya Melati ini adalah seorang wanita bayaran yang sengaja disewa oleh Ani untuk mengetes kesetiaan Rudy. Walalalala. Sebelum berangkat ke Paris, dirinya menggunakan jasa layanan yang dapat mengetes kesetiaan pria. Nah, hal ini sebenarnya dilakukan karena Ani curiga kepada Rudy yang kerap kali pulang malam akhir-akhir ini. Selain itu, HP Rudy juga penuh dengan chat wanita yang membuat Ani gak nyaman. Sebenarnya awalnya Ani pun ragu menyewa Melati. Namun karena ini merupakan hal yang penting, maka ia pun tetap membayar Melati dan biarkan Melati melakukan tugasnya. Dan pertemuan Rudy bersama Melati di bar pada malam itu merupakan sebuah hal yang udah direncanakan. Melati pura-pura menjadi mahasiswa agar Rudy ini tertarik untuk mendekatinya. Dan pada momen ini sebenarnya Ani yang berada di Paris udah meminta Melati untuk berhenti aja. Namun karena Rudy ini begitu mempesona bagi Melati, Melati gak peduli omongan Ani dan malah menyikat Rudy. Walah. Tentu hal yang dilakukan Melati ini melanggar perjanjian yang seharusnya. Dan inilah awal dari kehancuran semuanya. Selama berada di Paris, Ani pun selalu merasa gak nyaman karena terus kepikiran Rudy yang mungkin sedang selingkuh sama Melati. Dan pada titik inilah Ani merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan mengirim Melati untuk menggoda suaminya sendiri. Itulah alasan kenapa Ani segera pulang ke Amerika. Lalu keesokan harinya, Melati pun kemudian menceritakan semuanya kepada Ani bahwa Rudy ini merupakan suami yang setia dan tahan dengan godaan wanita. Rudy dianggap lulus tes dan mendapatkan predikat sebagai suami yang setia, yang mana sebenarnya itu semua merupakan sebuah kebohongan. Dan kebohongan itu semakin terlihat jelas ketika Ani melihat sikap Rudy yang berubah di galeri seni kemarin, karena Rudy seakan kaget melihat kehadiran Melati di sana. Selain itu, pertengkaran yang sempat terjadi antara Rudy dan Yono semakin memperjelas segalanya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari Rudy. Hingga ketika Ani dan Rudy pulang dari galeri seni, Ani mulai menanyakan apakah benar kalau Rudy ini nggak punya hubungan apa-apa sama Melati. Di sini tuh awalnya Rudy sempat menyangkal dan membantah kalau ia nggak pernah selingkuh. Namun dengan feeling sebagai wanita dan seorang istri yang begitu kuat, semuanya pun akhirnya terungkap. Di sini Rudy kemudian jujur bahwa ia telah hilap bertamasya ke pegunungan dan gua estetik milik Melati. Walalala.
Tapi kemudian Rudy beralasan itu dilakukan karena dirinya dilanda stres dan cemburu dengan kedekatan Ani dan Yono selama ini. Tentu mendengar pernyataan tersebut, Ani kecewa bukan main. Dengan rasa sedih, dirinya pun kemudian pergi dari sana dengan tetap membawa HP-nya Rudy. Singkat cerita, setelah menenangkan diri di rumah temannya, Ani mulai membuka isi HP suaminya itu, dan gak lama setelah itu ia sadar bahwa selama ini suaminya telah begitu baik kepadanya, dan perselingkuhan yang terjadi dengan Melati pun merupakan sebuah kesalahan dari Ani sendiri. Lalu tanpa pikir panjang, Ani kembali ke rumah dan ke apartemen untuk menemui suaminya tersebut. Nah, kembali ke scene awal, setelah beberapa flashback, kita kemudian melihat pertemuan antara Rudy, Melati, dan Ani. Di sini pertengkaran akhirnya kembali terjadi. Ani begitu marah pada Melati karena ia telah melanggar peraturan yang ia buat. Melati bahkan dibilang sebagai pelakor yang gak tahu diri. Dan karena merasa dijadikan seperti orang yang rendahan, Melati pun kemudian pergi meninggalkan apartemen tersebut. Loh, kok mutung? Selanjutnya, Rudy kemudian menanyakan pada Ani, apa sih yang sebenarnya terjadi di Paris antara Ani dan Yono? Dan ternyata di sini Ani pun melakukan hal yang sama, yaitu dengan berselingkuh bareng dengan Yono. Lalu kita diperlihatkan scene di mana Ani berada di Paris. Di sini Ani yang udah punya firasat bahwa Rudy udah selingkuh, langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan Yono mencari bisul dengan teliti di badan Ani. Walalala. Dan pada titik inilah keduanya akhirnya tersadar bahwa sudah gak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam hubungan mereka. Singkat cerita, Rudy udah berkemas dan berniat pergi dari sana. Namun sesaat sebelum pergi, Ani kemudian menahan Rudy dan memintanya untuk dapat menghabiskan Natal bersama sebelum mereka pisah. Tapi ternyata selama ini Rudy masih menyimpan tiket keberangkatan Ani bersama ke Paris. Dan hal ini malah menjadi pemersatu di antara keduanya. Dan film pun akhirnya ditutup dengan keduanya yang berlibur ke Paris saat Natal dan sudah memiliki anak. Dan filmnya tamat. Waduh. Walah, happy ending cuy. Aduh, suka banget gua kalau happy ending mah. Ya gimana ya, pada akhirnya mereka bakal kembali kepada siapa yang mereka cintai gitu. Tapi ya sekali lagi guys, gini, perselingkuhan adalah hal yang salah ya. Salah banget malah. Karena hal tersebut biasanya terjadi karena ada masalah di antara sebuah pasangan. Dan perselingkuhan mungkin aja terasa sebagai solusi tanpa kita tahu itu malah akan memperburuk semuanya. Ayo loh, siapa yang pernah? Dan bahayanya adalah kadang manusia itu ketika dia sedih, dia nggak tahu dia melakukan hal yang benar atau salah. Tapi menurutnya ya benar-benar aja gitu. Makanya manusia kadang bahayanya ada di diri sendiri. Jadi buat kalian yang udah ada pasangan, jaga itu baik-baik gitu. Buat yang belum ya lumayan lah buat referensi ya kan. Sisanya gue percaya pada kalian bahwa kalian adalah orang yang baik bagi orang-orang yang kalian sayangi. Gue percaya itu. Oke, sekian dulu dari Emon undur-undur. See you next time dan dadah. Love you all. Dadah.